Kali ini aku akan bercerita mengenai seorang pembantu yang aku pekerjakan di saat aku masih kuliah. Namanya Bi Ipar. Ia orangnya lumayan cantik dan lumayan padat berisi. Perkenalkan, mamaku Bayu. Aku seorang mahasiswa dan tinggal sendiri. Orang tuaku membelikanku sebuah rumah di komplek yang teduh dan tenang. Untuk membantu beres-beres rumah dan cuci atau gosok pakaian. Aku menerima Bi Ipar yang berumur 40 tahun. Sedangkan usiaku saat itu masih 20 tahun. Bi Ipah orangnya sabar, baik dan ramah. Walau sudah 40 tahun, tapi Bi Ipah masih segar bugar, putih dan bersih. Dia memiliki 3 anak yang semua cewek. Sering kuperhatikan Bi Ipah ini masih sangat menarik untuk dipandang. Dia bukan jangduan, ya dia sudah bersuami, tapi suaminya sering merantau keluar kota karena pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Jadi Bi Ipah ini membantu suaminya untuk mencari uang tambahan dan ia rela menjadi ART untuk menyekolahkan ketiga anaknya yang masih sekolah semua. Singkat cerita, sudah 1 bulan ini Bi Ipah ikut dengan menjadi ART dan aku perhatikan ia memang sangat rajin sekali untuk urusan rumah. Rumahku jadi terlihat bersih terus setelah ada Bi Ipah. Rumahku ini hanya terdapat 2 kamar saja. Kamar 1 ada di depan ruang tamu dan kamar 2 berada di belakang dekat dapur. Dan kamar pertama aku tempati, sedangkan kamar kedua ditempati Bi Ipah. 1 bulan pertama belum ada sesuatu yang janggal di antara kami berdua. Namun dengan seiringnya waktu, sesuatu pun perlahan sudah mulai mengganggu pikiranku. Ceritanya sore itu, ketika aku mau mandi, Bi Ipah sedang mencuci pakaian dengan cara manual. Karena waktu itu aku belum mempunyai mesin cuci, jadi masih manual dikucek pakai tangan. Hendak mau masuk ke kamar mandi, aku sekilas melihat Bi Ipar yang sedang duduk menghadap pintu kamar mandi. Ada sekilas sesuatu pemandangan yang terlihat di mataku. Karena Bi Ipah waktu nyuci itu sedang memakai dastuar dan otomatis saat ia duduk, ia tidak sadar bahwa sesuatunya sedikit terbuka. Dan saat itu juga, aku melihatnya dengan jelas banget. Dan aku masih ingat betul dengan warnanya yang ia pakai itu. Warnanya krem. Pikiranku sudah mulai kacau saat di dalam kamar mandi. Karena masih penasaran, aku mencoba melihatnya kembali dengan mencari lubang kecil di sekitar pintu. Dan aku menemukannya, aku pun mulai mengwipit-wipitnya dari lubang kecil itu. Dan ampun dijel, Bi Ipah malah dengan bebasnya merubah duduknya. Makin nampak jelas apa yang sudah aku lihat itu. Tanpa aku sadari, ada yang pelan-pelan bergerak tak jelas. Apa itu? Pastinya pemirsa sudah tahu ya. Aku makin gak bisa menahannya sendiri. Dan pada akhirnya, aku berbuat sesuatu yang bisa melonggarkan pikiranku dan membayangkan sesuatu yang pernah aku lihat tadi. Sekitar 5 menitan aku seperti itu, rasanya sangat lega, pikiranku jadi blok, dan badanku terasa lemas. Kemudian aku pun melanjutkan untuk mamge, karena waktu sudah hampir maghrib. Selesai mamge, seperti biasa aku nyantai-nyantai dan nonton TV. Tapi pikiranku tentang yang tadi masih melekat di pikiranku. Aku berjalan untuk melihat Bi Ipah kembali, namun ia sedang menjemur pakaian yang sudah dicucinya. Aku melihat dari kejauhan yang nampaknya pikiranku kembali berhalu. Bi Ipah, jika saja Bibi tahu apa yang aku mau, apa Bibi mau mewujudkan semua itu? Kataku dalam hati. Dan jelas tidak mungkin semua itu terjadi, karena Bi Ipah bukan orang seperti itu. Ia orang baik, pasti ia juga bisa menjaga kehormatan harga dirinya. Dan gak mungkin juga aku mengatakan langsung sama dia, itu namanya gak sopan. Aku masih menghargainya sebagai orang tua. Aku pun kembali nonton TV dan gak lama Bi Ipah masuk dan aku pura-pura bertanya. Sudah selesai Bi, nyucinya? Tanyaku. Sudah Den, sudah dijemur malah. Nih Bibi mau mandi dulu. Toh iya, kalau Aden mau makan, sudah Bibi siapkan Den, jawabnya. Iya Bi, nanti saja masih belum lapar, jawabku. Mataku tertuju ke TV. Tapi pikiranku entah pergi kemana. Hal yang tak wajar pun akhirnya aku lakukan. Aku mulai berjalan ke belakang. Viewer, suara guyuran air pool
terdengar jelas dari luar. Dan aku pun makin nekat karena rasa penasaranku. Sebelumnya aku belum pernah seperti ini. Aku pun mulai mencari lubang kecil yang tadi sempat kugunakan untuk membuat CCTV rahasia. Ya ampun, aku melihat semuanya dengan jelas. Aku seperti itu sampai dia selesai. Rasanya sudah tak karuan. Makin kacau otakku saat itu. Setelah ia selesai, aku segera balik ke depan TV seolah-olah tidak nyapa-ngapain. Masih bagus banget apa yang ia miliki. Aku masih tertegun sendiri di depan TV sembari membayangkan apa yang barusan aku saksikan. Selanjutnya, setelah Bi-Ipah ganti BJHO, aku mengajaknya makan bersama. Sembari ngobrol kecil, sembari makan, aku masih sempat curi-curi pandang kepadanya. Bi-Ipah memang cantik, apa aku bisa mendapatkanmu Bi-Ipah? Batinku terus bergumam seperti itu. Dengan usiaku yang baru 20 tahun, wajarlah aku punya angan-angan seperti itu. Karena aku sendiri memang belum pernah mengalami hal semacam itu. Bi-Ipah betah gak di sini? Tanyaku. Ya betah tuh Den, namanya juga kerja. Kalau gak betah, Bibi dapat uang dari mana? Jawabnya. Bi-Ipah, kalau seperti itu cantik ya, godaku. Adem Bayu ini bisa aja, sudah tua dimi dibilang cantik. Anak sudah 3. Sudah melorot semua Dem, ucapnya. Siapa bilang Bibi Ipah itu benar-benar masih cantik loh Bi, dan masih singset begitu. Seandainya saja, kalau Bibi masih seumuranku, udah tak sikat, candaku. Memangnya baju Dem dibisikan, ada-ada aja Adem ini, ucapnya. Aku masih belum berani ngobrol terlalu jauh tentang hal itu. Aku takut Bi-Ipah malah marah nanti. Selesai makan, aku kembali ke depan TV dan Bi-Ipah pun juga ikut. Kita nonton TV sama-sama. Lalu kemudian aku berpura-pura kalau badanku pegal semua. Lalu aku menyuruh Bi-Ipah untuk memijitku. Badanku kok pegal semua ya Bi? Bi-Ipah bisa pijitin gak? Tanyaku. Ya kalau asal mijit bisa Dan, tapi kalau gak enak jangan marah lo Din, balasnya. Iya gak apa Bi, yang penting pegal-pegalnya sedikit hilang, jawabku. Ia pun beranjak ke kamarnya untuk mengambil handbody untuk mengurutku. Aden tengkurap aja, suruhnya. Iya Bi, sahutku, dan aku pun segera ambil posisi senyaman mungkin. Bi-Ipah mulai memijitku. Ternyata Bibi bisa mijit, enak banget pijitan Bi-Ipah, pujiku. Alah biasa aja Dem, hanya mijit gini siapa aja bisa Dem, katanya. Sembari dipijit aku mulai tanya-tanya ke Bi-Ipah. Banyak yang aku tanyakan. Bi-Ipah gak kangen tau sama suaminya, ditinggal kerja terus gitu, tanyaku. Ya kangen lah Dem, tapi ya gimana, orang lagi kerja cari uang. Kalau kangen dia cuma lewat telepon aja, terangnya. Oh pasti bangga ya bisa jadi suami Bi-Ipah, punya bini cantik seperti ini. Pasti Bi-Ipah dulu masih mudanya banyak yang ngedeketin dia, kataku. Gak juga like Dem, ya ada 1, 2, 3 yang deketin. Tapi Bibi memilih suamiku ini. Karena dulu waktu masih muda, suamiku orangnya pendiam, tidak suka neko-neko. Dan mereka yang aku tolak. Karena mereka semua suka minum-minuman, makanya Bibi gak mau sama mereka. Meski mereka kecewa padaku, aku gak peduli. Sampai sekarang pun mereka masih sering godain Bibi. Meski mereka tahu aku sudah bersuami, dan mereka juga sudah beristri, terangnya. Wah, seru dong ceritanya. Seperti di sinetron-sinetron yang dikasih judul Bunga Bisa Cantik Jadi Rebutan, kataku. Bisa-bisa aja si Adem ini sampai lari ke sinetron segala. Balik badan Dem, lanjutnya. Setelah balik badan, tanpa aku sadari ada sesuatu yang menampakkan diri pada diriku. Karena memang kalau di rumah, aku hanya selalu pakai boxer dan sarung. Bi-Ipah dengan kaget berkata, Adem kok bisa begitu? Pasti lagi mikirin sesuatu ya? Tanyanya. Aduh Bi maaf Bi. Lalu aku pun segera menutupnya dengan bantal. Sebenarnya memang ada yang aku bayangin Bi, kataku. Hayo lagi mikirin apa sih Den? Kok bisa sampai seperti itu? Tanyanya sepertinya ingin tahu banget. Aku pun mencoba menceritakan kejadian sore tadi. Tanpa malu-malu, aku pun menceritakan semuanya. Agen Bayu ini bikin Bibi malu aja, sahutnya. Ya kan itu semua juga gak sengaja Bi.
dan Bibi juga gak sadarkan kalau itunya sang tes seperti itu. Dan ASB, aku sudah melihat semuanya, karena aku masih penasaran dengan apa yang Bi Ipah miliki. Jadi aku nakat sore pagi itu, Bi, terangku. Aden ini, terus apa yang Aden pikirkan sekarang? Kok bisa masih connect seperti itu? Tanyanya. Bi Ipah jawabku singkat. Kok bisa, Bibi? Jangan gitulah, Den. Bibi kan malu, ucapnya. Gak kok, Bi. Lagian kan saya gak ngapa-ngapain, Bibi. Saya cuma penasaran aja, Bi. Kataku mencoba meredam suasana. Tapi sebenarnya aku menginginkannya hal itu terjadi di malam itu. Tapi aku masih bisa bertahan. Mungkin sekarang Bi Ipah masih malu, tapi lain kali sudah beda cerita lagi. Aku masih mencoba bersabar menunggu momen yang pas untuk itu semua. Sudah, Bi, sudah malam. Bi Ipah pasti capek kan? Bi Ipah istirahat aja dulu, ucapku. Iya, Gen. Lain kali jangan gitu lagi ya, Den. Bibi bener-bener malu loh, katanya. Iya, Bi. Bibi tenang saja. Gak usah punya pikiran aneh-aneh tentang saya, Bi. Bayu ini bukan orang jahat, ucapku. Ya sudah, Bibi, tinggal dulu ya, Den. Jangan malam-malam tidurnya. Gak bagus buat kesehatan, ucap Bi Ipah sebelum ia masuk ke kamarnya. Siap, Bi Ipah cantik, kataku kemudian setelah ia masuk kamar. Malam itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 23, namun mataku belum juga ngantuk. Pikiran masih saja dram yang kemana-mana. Lalu aku beranjak ke belakang untuk demikian. Dan bersihin muka. Setelah selesai cuci muka, aku melihat gantungan di kamar mandi. Ada sesuatu barang yang berwarna krem sore tadi yang membuatku ingin melihatnya. Lalu ku ambil barang itu dan aku pun mencoba menghirup aroma yang masih menempel di barang itu yang seharian dipergunakannya. Baunya khas banget hingga aromanya meningkatkan imajinasi dalam pikiranku. Lalu ku pakai aja barang itu untuk menyalurkan demikian di tempat itu. Rasanya sangat lega sambil menyebutkan nama yang mempunyai barang itu. Dan tanpa aku sadari, tiba-tiba saja Bi Ipah sudah berdiri di depan pintu ketika aku masih dalam keadaan seperti itu, dengan memegang barang yang ia miliki. Karena memang pintu kamar mandi tidak aku tutup, kukira Bi Ipah sudah terlelap dari tidurnya. Dan Bayu, apa yang Ben Bayu lakukan? Itu milik Bibi. Kok Aden buat seperti itu? Ucapnya. Seketika mukaku langsung memerah. Rasanya malu banget. Tapi karena sudah terlanjur ketahuan, aku mencoba biasa saja. Maaf, Bi, saya sudah gak bisa membendungnya. Pikiranku gram-yang terus, sampai aku gak bisa tidur, Bi, kataku. Ia menatapku lalu berkata, apa Den Bayu benar-benar inginkan itu? Bibi jadi gak tega melihat Den Bayu seperti itu. Bibi bisa bantu Den Bayu mendapatkan itu semua, kata Bi Ipah. Bi Ipah serius, Bi? Tanyaku kaget. Udah Aden keluar dulu, Bibi mau demikian dulu. Iya, Bi, silahkan saya tunggu ya, Bi, kataku. 5 menit kemudian, apa yang dikatakan Bi Ipah pun terwujud. Ia membantuku mendapatkan apa yang sejak tadi sore mengganggu pikiranku. Bi Ipah pun mengajariku satu persatu dan aku mengikuti apa yang ia ajarkan padaku. Sungguh di luar dugaan kalau hal ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Makasih ya Bi Ipah, sudah membantuku sampai selesai dan gak nyangka aku bisa mendapatkan dari Bi Ipah, ucapku. Sebenarnya Bibi itu sudah tahu apa yang Den Bayu pikirkan, cuma Bibi masih diam. Karena Bibi juga sudah pernah mengalami di usia seperti kamu ini, jawabnya. Jadi Bibi tahu semua apa yang aku inginkan, tanyaku. Ya taulah Dek, memang kan awalnya dari penasaran dulu, lalu lama-lama ingin mencobanya. Itulah jiwa-jiwa muda, pasti semua mengalaminya. Dulu Bibi juga gitu kok. Dan juga pernah melakukan sendiri seperti kamu tadi, jelasnya. Dan kemudian kami membersihkan diri dan lanjut istirahat. Rasanya senang sekali aku malam itu. Apa yang sudah mengganggu pikiranku akhirnya terwujud juga dengan pasti. Dan hari-hari berikutnya, tanpa malu-malu lagi, kalau aku sudah menginginkannya, aku langsung ngomong sama Bi Ipah. Dan Bi Ipah pun selalu menyanggupinya. Mungkin Bi Ipah juga sudah lama tak mendapatkan itu semua dari suaminya, karena mereka kan sering berjauhan dan itu hingga berbulan-bulan bahkan tahun. Begitulah awal mula terjadinya itu semua antara aku dan Bi Ipah.
Kejadian romantis itu terjalin sampai aku tamat kuliah, dan setelah itu Bi Ipah juga memutuskan pulang ke kampungnya. Begitulah kisahku, semoga teman-teman terhibur. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Dadan, umurku 26 tahun. Istriku bernama Linda. Dia adalah seorang wanita yang cantik, menarik dan penuh kasih sayang. Kami belum dikaruniai momongan, karena usia pernikahan kami baru menginjak 1 tahun. Linda, istriku itu dulunya dibesarkan oleh budinya, yang tinggal di sebuah desa. Karena kedua orang tuanya itu memiliki anak lumayan banyak, sedangkan Budi Hartini tidak memilikinya. Sehingga dengan tujuan sebagai pancingan, istriku itu dibesarkan olehnya bersama suaminya. Namanya Budi Hartini, tapi orang-orang di desanya sering memanggilnya Butini. Umurnya hampir 50 tahun, tepatnya 48 tahun. Istriku sendiri, umurnya sekarang ini 25 tahun. Budi Hartini memang dulu menikah di usia muda. Saat ini suami Budi Hartini sudah tiada. Budi Hartini ini orangnya cukup cantik di usianya yang hampir setengah abad itu. Sekarang dia sibuk dengan perkebunan tehnya di desa di mana dia tinggal. Budi Hartini juga punya beberapa kontrakan di kota di mana aku dan istriku tinggal. Tapi sudah ada orang terpercaya yang menangani. Jadi Budi Hartini tinggal terima beres saja. Sama halnya di perkebunan itu, sebenarnya sudah ada manajemennya. Namun Budi Hartini tetap memilih tinggal di desa dekat perkebunannya itu, lebih tenang katanya. Belakangan ini, Budi Hartini sedang mengembangkan bisnisnya di kota. Karena bisnis baru, Budi Hartini pun berniat akan mengawasinya dengan intens. Bisnis barunya adalah bisnis percetakan. Dia tidak sendiri dalam merintis bisnis barunya itu, tapi bersama dengan kolega-koleganya. Untuk mempermudah dalam pengawasan, akhirnya dia pindah ke kota, yaitu ke kota di mana aku dan istriku tinggal. Akhirnya Budi Hartini pun tentunya jadi tinggal serumah dengan kami. Tidak etis rasanya berada di kota yang sama. Budi Hartini yang telah membesarkan istriku itu, kalau harus disuruh tinggal sendirian. Begitulah pikiran istriku. Dari sinilah awal terjadinya hubungan khusus antara aku dengan Budi Hartini, yang akhirnya tidak dapat dicegah lagi. Pagi itu, aku dan istriku menunggu kedatangan Budi Hartini di stasiun. Tidak menunggu lama, terdengarlah bunyi kereta berhenti. Sepertinya ini kereta yang ditumpangi Budi Hartini. Beberapa saat kemudian, HP istriku berbunyi dan dia mengangkatnya. Linda, Budi, sudah sampai di stasiun sekarang. Iya Budi, aku sama Mas Dadan juga sudah di stasiun kok, ucap istriku. Budilia, tanyaku pada istriku. Iya, berarti tadi yang kereta terakhir itu benar yang ditumpangi Budian Mas, jawab istriku. Aku cuma mengangguk. Selanjutnya aku perhatikan orang-orang yang keluar dari gerbong kereta itu, yaitu untuk mencari Budi Hartini. Terakhir kali aku melihat Budi Hartini adalah waktu aku menikah dengan istriku. Cukup lama memang. Walaupun begitu, sebagai suami dari istriku yang dibesarkan olehnya itu, komunikasi kami cukup lancar dari telepon. Di hari pernikahanku dulu, aku mengira kalau Budi Hartini penampilan itu akan bersahaja karena tinggalnya di desa, yaitu layaknya orang-orang kebanyakan. Ternyata perkiraanku itu salah. Budi Hartini di hari pernikahanku tampil dengan cantik dengan pakaian yang bagus.
layaknya seorang petinggi perusahaan. Aku kembali mengingat masa itu. Betapa cantik dan menawannya Bude Hartini kala itu. Bahkan secara tidak sengaja aku pun sempat membandingkan penampilannya itu dengan istriku. Istriku memang tergolong orang yang cuek dengan penampilannya. Kalau dilihat-lihat sih, sebenarnya istriku juga sangat cantik. Istilahnya mungkin di atas langit, ada langit hei. Di usianya yang tidak muda lagi itu, masih ada sisa-sisa kecantikan yang dimilikinya. Tapi ya itu tadi, istriku itu orangnya yang tidak memperdulikan penampilan luar. Padahal menurutku penampilan awal itu bisa menentukan penilaian selanjutnya loh. Tapi aku tetap sayang kok sama istriku itu. Biar bagaimanapun juga, dia pilihanku. Di tengah lamunanku itu, aku melihat seorang wanita yang sangat aku kenal. Ya, dialah Bude Hartini. Penampilannya kali ini membuatku secara refleks sempat tertegun. Perasaan apa ini, batinku? Aku langsung berusaha mengusir pikiranku itu jauh-jauh. Mungkin ini hanya perasaan kagumku saja. Tetapi memang penampilan Bude Hartini saat itu sangat cantik di usianya yang tidak muda lagi itu. Selamat datang Bude, ucap istriku yang langsung diikuti dengan bersalaman dan mencium tangan Budanya itu. Aku pun ikut melakukan hal yang sama pada Bude Hartini. Tasnya biar aku masukkan di bagasi Bude. Lanjut istriku seraya langsung menulurkan tangannya, mengambil satu-satunya tas yang dipenteng Bude Hartini sedari tadi. Udah gak usah Lin, aku bisa sendiri kok, sergah Bude Hartini diiringi senyumnya yang menampakkan langsung tipitnya. Duh malisnya, aku jadi tersipu malu melihat Bude Hartini saat itu. Gimana perjalanannya tadi Bude? Tanyaku. Biasa saja mas, gitu-gitu saja. Lumayan ngantuk juga tadi di dalam kereta, jawab Bude Hartini. Dia langsung meletakkan tasnya di bagasi. Kami pun segera kembali ke rumah. Singkat cerita, seminggu sejak kedatangan Bude Hartini di rumah kami, aku, istriku dan Bude Hartini sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kegiatanku yang rutin sebelum kedatangan Bude Hartini pun tak berubah. Hanya saja aku merasakan suasana rumahku jadi tidak begitu sepi lagi, seperti hari-hari sebelum kedatangannya. Pagi-pagi buta seperti biasa, Bude Hartini selalu pergi keluar rumah. Dia pergi untuk jogging di taman dekat rumah. Di perumahan tempat kami tinggal, memang terdapat taman yang digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai macam kegiatan, termasuk untuk sekedar jalan-jalan atau olahraga di pagi harinya. Sesekali Bude Hartini juga ikut sarapan bareng, tapi seringnya dia belum pulang dari olahraga pas aku dan istriku sedang sarapan. Bude Hartini tinggal di kotaku ini memang untuk mengurusi bisnis barunya. Biasanya dia akan pergi ke tempat usahanya itu sekitar jam 9-an dan pulangnya jam 4 atau 3 sore, tidak tentu. Beberapa hari yang lalu, Bude Hartini meminta membeli sebuah sepeda motor untuk dipakainya kerja. Istriku yang tahu itu juga tidak mempersoalkannya. Tahu itu uang Budenya sendiri. Bude merasa lebih senang memakai motor ke tempat usahanya daripada mobil. Biar bisa nyelip-nyelip lakarnya suatu hari. Ada-ada saja. Bude Hartini ini adalah sesosok wanita yang aku kagumi. Aku takut kekagumanku ini akan membawaku ke arah yang seharusnya tidak aku lalui. Tapi selalu aku tepis mentah-mentah perasaanku itu. Aku katakan pada diriku bahwa aku hanya kagum dengan sosok Bude Hartini itu, tidak lebih. Aku berusaha berpikir positif saja untuk meredam perasaan-perasaan aneh itu. Sejak tinggal dengan Bude Hartini, aku juga semakin tahu sifat-sifat Bude Hartini yang sebelumnya tidak aku ketahui. Bude Hartini adalah orang yang mudah bergaul dalam masyarakat. Mungkin juga karena dia yang suka jogging tiap pagi dan suka jalan-jalan sore juga. Akhirnya Bude bertemu dan bercengkrama dengan warga sekitar. Suatu malam, kami bertiga makan malam bersama di meja makan, sambil berbincang-bincang. Bude Hartini bercerita mengenai bisnis percetakannya. Katanya Bude Hartini dan para koleganya sedang sibuk mengurusi perizinan dari pemerintah dan juga masih dalam tahap perekrutan tenaga kerja. Obrolan kami berlanjut di ruang keluarga. Sekitar pukul 9:30, aku undur diri dari percakapan keluarga kami itu.
Istriku dan Bulye Hartini masih asik dengan obrolannya tentang politik sambil nonton berita di TV. Aku bilang kalau aku sudah ngantuk dan ingin istirahat. Padahal sebenarnya aku akan menyiapkan diri untuk memberikan kejutan untuk istriku. Dalam hati aku berkata, aku tunggu di kamar ya istriku sayang. Seraya aku melangkah ke kamar. Aku sudah ingin sekali malam ini. Aku butuh penyelesaian. Aku tersenyum sendiri membayangkan apa yang akan aku berikan untuk istriku tercinta. Aku pun duduk di kursi depan cermin dan mengambil parfum yang ada di sana. Ku semprotkan parfum itu agar nanti istriku akan lebih bersemangat saat mengarungi samuderanan luas berdua. Sambil menunggu kedatangan istriku, aku menyisir rambutku. Ketlep, terdengar suara pintu kamarku dibuka. Aku yang masih di depan cermin menoleh ke arah pintu. Ternyata istriku. Dia tampak terkejut ketika melihatku sedang duduk di depan cermin dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Terlihat jelas istriku menatap takjub ke arahku. "Mau tidur sayang?" tanyaku seraya berdiri untuk menyambutnya. "Tidur mana bisa tidur kalau lihat kamu seperti itu mas," jawabnya seraya menghampiriku. "Kamu suka sayang?" tanyaku. "Siapa yang gak suka kalau lihat kamu seperti ini mas?" jawabnya. Setelah berkata seperti itu, secara cepat istriku pun memulainya lebih dulu, dan aku menyambutnya dengan senang hati, karena memang itu yang aku inginkan di malam itu. Istriku malam itu semangat sekali, tidak seperti biasanya, entah karena apa, ataukah karena penampilanku malam itu. Entahlah, yang jelas malam itu istriku dengan cepat memperolehnya, dan langsung tertidur, sedangkan aku masih nanggung. Dia tidak tahu bahwa suaminya yang ada di sampingnya ini sedang resah karena menanggung. Aku gelisah sendiri malam itu jadinya. Aku mencoba memejamkan mataku untuk tidur, tapi tidak bisa. Karena aku butuh penuntasan. Kenapa malam yang seharusnya membuatku bahagia ini malah berakhir seperti ini? Aku pusing tidak jelas jadinya. Aku mencoba menenangkan diri agar detak jantungku kembali normal dan keinginanku jadi turun. Sepertinya air putih di kulkas bisa mendinginkan, pikirku. Aku pun bangun dari kasurku dan beranjak ke dapur untuk ambil air putih. Dengan santainya aku pergi ke dapur. Kali ini aku sungguh lupa kalau aku tidak tinggal berdua saja di rumah ini bersama istriku, tetapi Bude Hartini juga. Kegelisahanku malam itu telah membuatku sedikit lupa keadaan rumah. Setelah sampai di depan kulkas, aku pun membuka pintunya dan mengambil air putih dingin dan menuangkannya ke dalam gelas. Saat aku sedang meminumnya, tiba-tiba keluar seseorang dari kamar mandi. Kamar mandi di rumahku itu memang berdekatan dengan dapur, dan kalau mau ke kamar mandi, harus melewati dapur dulu. Aku terkejut ketika melihat siapa yang keluar dari kamar mandi itu. Ternyata Bude Hartini. Aku kaget sekali dan membuatku tersedak. Di dekat kamar mandi itu, Bude Hartini juga termangu saat melihatku, dan aku juga lupa menutupinya dengan baik dan benar. Keadaanku yang sehabis melakukan kewajiban dengan istriku, sehingga terpampang gelas di depan mata Bude Hartini. Sungguh suasana yang tidak enak sekali. "Mas, kamu belum tidur?" tanya Bude Hartini memecah suasana. Dia menatap mataku dengan kalem seperti tidak terjadi apa-apa. Belum Bude, ini lagi mau tidur tapi haus, jadi minum dulu, jawabku. "Kalau begitu aku ke kamar dulu ya Bude. Selamat malam," lanjutku. Selanjutnya aku berjalan dengan cepat keluar menuju kamarku. Setelah masuk ke kamar, aku menutup dan menguncinya dengan cepat. Aku bersandar di daun pintu dengan nafas tak beraturan. Malunya aku pukul-pukul dengan pelan kepalaku sambil menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku bertindak begitu ceroboh? Aku tidak tahu harus bagaimana besok pagi jika bertemu dengan Bude Hartini lagi. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa menahan diriku dari rasa salah itu. Bisa dikatakan ini adalah kesalahan yang manis buatku, karena selama ada Bude Hartini yang tinggal di rumahku, diam-diam aku selalu memperhatikannya. Bukan memperhatikannya sebagai seorang Bude istriku, bukan. Tapi lebih kepada seorang laki-laki, kepada seorang wanita
pada umumnya. Terlalu indah Bude Hartini untuk tidak dihiraukan. Kecantikannya sungguh membuatku ingin mendapatkan kesempatan itu. Tapi semua itu berusaha aku tahan. Bagaimanapun dia adalah Bude istriku, aku tidak boleh gegabah. Konyol memang, kenapa aku kok menginginkan itu dari Bude istriku. Pagi harinya, seperti rutinitas biasanya, Bude Hartini pergi jogging. Kembali aku masih terngiang-ngiang kejadian tadi malam. Masih teringat jelas di pikiranku. Kalau saja aku tidak bisa menahan diri, mungkin saja aku sudah kalap dan tidak segan-segan untuk demikian. Jam 9, Bude Hartini baru pulang dari kegiatannya itu. Lebih lama dari biasanya memang, sedangkan istriku sedang pergi dengan teman-temannya untuk sebuah urusan. Aku sendiri hari itu sedang ambil cuti selama 2 hari. Baru pulang Bude, tumben lama lari paginya. Sapaku ramah seakan tidak ada kejadian apa-apa semalam itu. Iya tadi Budes, sekalian sarapan bubur ayam di dekat taman, sahutnya. Tapi, temenin aku sarapan, bisa ya Bude, ucapku. Bisalah, buat kamu apa sih yang enggak? Sahut Bude Hartini dengan cueknya. Hen bisa aja nih si Bude, jawabku malu-malu. Tapi tunggu aku mandi dulu ya mas, lanjut Bude Hartini seraya menuju kamar mandi. Malamnya, aku hanya makan malam berdua bersama Bude Hartini karena istriku belum pulang. Pukul 8 malam, terdengar suara mobil di depan rumah. Aku lalu keluar dari kamar dan beranjak keluar. Kok baru pulang sayang? Tanyaku pada istriku. Iya mas, tadi acaranya selesainya malam ternyata, jawab istriku. Sudah makan malam mas? Tanya istriku. Tadi sudah kok sama Bude, jawabku. Malam itu pun istriku setelah mandi, menemani aku ngobrol sebentar kemudian tertidur. Sepertinya istriku capek banget malam itu. Pikiranku mengatakan bahwa inilah kesempatanku untuk mencoba mendekati Bude Hartini. Aku benar-benar dilanda dilema. Aku tahu itu salah. Tapi di sisi yang lain, aku sungguh tidak kuasa untuk menghentikannya. Akhirnya aku memutuskan, tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akhirnya aku perlahan mulai turun dari bed dan menuju ke kamar Bude Hartini berada. Setelah aku mencoba membuka pintu kamarnya, ternyata tidak terkunci. Awalnya Bude Hartini tentu saja kaget dengan kehadiranku. Tapi setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku itu, Bude Hartini pun tersenyum dengan manisnya. Mas, apakah benar istrimu tidur pulas dan tidak akan memergoki kita? Tanya Bude Hartini memastikan. Benar Bude, dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia besok pagi baru akan terbangun, jelasku. Sebenarnya Bude sejak melihat kamu malam itu, Bude selalu memikirkan kamu mas. Tapi gue malu mau mengatakannya, ucap Bude Hartini. Jadi Bude mempunyai keinginan yang sama denganku, tanyaku. Iya mas, sahutnya. Kemudian tanpa balbibu lagi, aku pun melangkah mendekatinya dan segera memulainya untuk mengantarkannya ke puncak di malam itu, yang disambut Bude Hartini dengan penuh kasih sayang. Akhirnya malam itu adalah malam awal dari hubungan khususku dengan Bude Hartini. Semenjak malam itu, kami berdua sering memulainya di hotel, karena kami rasa itu akan lebih aman. Demikianlah kisahku dengan Bude Hartini. Sekian dan terima kasih.